Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik calon peserta UTBK tahun 2021 untuk membahas soal-soal UTBK SBMPTN, khususnya tentang fisika saintek. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang materi tes UTBK SBMPTN. Kali ini kita akan belajar tentang materi pelajaran fisika untuk tes saintek, ya. Khususnya pada hari ini tentang dinamika rotasi. Oke adik-adik, untuk membahas soal dinamika rotasi, khususnya untuk pada contoh soal kali ini, yaitu silinder pejal yang menuruni sebuah bidang miring yang kasar atau menggelinding. Oke, untuk silinder pejal yang menggelinding ini, adapun persamaan-persamaan yang harus adik-adik tahu adalah yang pertama, yaitu momen inersia silinder pejal atau I silinder pejal, yaitu setengah mr². Ya, kadangkala momen inersia ini diketahui di soal, kadangkala tidak. Jika tidak, adik-adik harus hafal berarti setengah mr². Untuk momen inersia benda lain, misalkan nanti yang menggelinding adalah bola pejal, itu nanti adik-adik bisa lihat di tabelnya. Itu ada tabel, yaitu tabel untuk momen inersia. Jadi bentuk-bentuk benda itu nanti momen inersianya berbeda. Kemudian untuk gerak menggelinding, yang adik-adik harus perlu tahu bahwa di gerak menggelinding itu ada terjadi dua gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Translasi gerak lurusnya dan rotasi gerak benda berputar, ya. Karena benda ketika menuruni bidang miring yang kasar, maka dia akan menggelinding, ya. Jadi di situ ada berputar, ada juga yang gerak lurusnya. Untuk gerak translasinya yaitu sigma F sama dengan M kali A, ini jumlah gaya, M itu massa, A percepatan. Untuk gerak menggelindingnya, yaitu gerak rotasinya, yaitu sigma torsi I kali alfa, di mana alfa sama dengan A per R. Alfa, A ini adalah percepatan, R adalah jari-jari dari benda. Oke adik-adik, kadangkala di akhir soal kita diminta menyelesaikannya dengan rumus GLBB. Jadi adik-adik harus hafal juga rumus GLBB ini, yaitu PT sama dengan V0 tambah AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini gerak GLBB. Oke adik-adik, kita langsung saja lihat satu contoh soal, ya, di gerak menggelinding ini, ya. Ini soalnya, sebuah silinder pejal bermassa M, jari-jari R, bergerak menggelinding pada suatu bidang miring dengan kemiringan alfa terhadap bidang horizontal. Ini kemiringan bidang miringnya dengan horizontal. Momen inersia silinder pejal terhadap sumbunya setengah mr². Berarti ini diketahui momen inersianya. Percepatan silinder pejal menuruni bidang miring adalah, jadi kita ditanya percepatannya. Oke adik-adik, langkah pertama itu adik-adik kerjakan dulu atau gambarkan dulu bidang miringnya, biar mempermudah adik-adik untuk menggambar diagram gaya yang bekerja. Oke, misalkan ini bidang miringnya. Ini yang dimaksud tadi dengan alfa, yaitu kemiringan bidang miring ini terhadap horizontal. Oke, kemudian misalkan kita awali untuk silinder pejalnya di atas ini. Ya, misalkan ini silinder pejalnya, ya. Oke, silinder pejal ini menuruni bidang miring, maka di sini ada gaya berat menuju ke bawah, ya.
sejajar dengan bidang miring. Ini adik-adik ingat saja, ini massa kali gravitasi kan gaya berat. Ya, kali sin alfa. Jadi adik-adik ingat saja ini mg sin alfa. Ya, cara gampangnya langsung diingat mg sin alfa. Oke. Terus mg cos alfanya di mana? Ke sini. Ya, tapi kita tak gunakan ini, ya. Kecuali nanti dibutuhkan adalah gaya normalnya, ya. Oke. Oke, Adik. Kemudian benda ini karena menggelinding berarti lantainya kasar, ya. Berarti ada gerak rotasi di sini. Maka ketika benda bergerak di lantai yang kasar ada gaya gesek. Kemana gaya geseknya? Melawan gerak benda. Gerak benda kan ke bawah, maka gaya geseknya ke atas. Ya, inilah yang disebut gaya gesek atau sering kita simbolkan dengan F kecil. Oke, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, maka di sini ada gerak translasi dan ada gerak rotasi. Jadi di benda menggelinding ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Oke, gerak translasinya dulu ya. Gerak translasi tadi yaitu jumlah gaya sama dengan M kali A. Ini berdasarkan hukum 2 Newton. Oke, jumlah gaya yang mana? Adik-adik lihat ini jumlah gaya-gaya yang bekerja kan mg sin alfa dengan F ya. Tapi kalau adik-adik mau gambarkan juga gaya normalnya boleh. Di sini ada gaya normal. Di sini ada gaya M kali G cos alfa boleh ya. Seperti itu. Oke, gaya yang di sini sigma F di sini adalah gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak ini yang searah dengan gerak benda dan berlawanan arah, artinya sejajar dengan gerak benda. Oke, yang searah yaitu kan mg sin alfa, benda kan ke bawah, yang searah ini kita buat positif, yang berlawanan arah kita buat negatif. Seperti itu, berarti mg sin alfa positif, mg sin alfa. F negatif berarti dikurang, ke bawah kurang ke atas. Karena yang positif itu yang kita ke arah gerak benda. Oke, massa kali percepatan. Seperti itu adik-adik. Ini untuk gerak translasinya ya. Yang pertama gerak translasi ya. Ini yang pertama. Rotasi yang kedua ini untuk yang pertama adik-adik. Oke adik-adik, kemudian kita cari gerak rotasinya. Ya, ini kita misalkan persamaan satu boleh adik-adik. Kemudian kita cari yang kedua gerak rotasinya yaitu sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Apa rumus sigma torsi? Gaya kali dengan gaya. Di sini F kali R. F-nya itu gaya gesek ini. R itu adalah jari-jari dari silinder pejal ini. Kemudian I momen inersia silinder pejal yaitu yang diketahui di soal atau yang sudah adik-adik hafal yaitu setengah M R kuadrat. Ya oke, karena R di soal besar jadi ini kita ganti R-nya besar juga. Ya adik-adik. MR kuadrat. Alfa yaitu seperti yang dijelaskan di awal tadi, alfa sama dengan A per R. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, jadi dari dua persamaan inilah nanti kita mencari besarnya percepatan. Oke adik-adik, ini gampang sekali. Ini kita coret R-nya. Ini kan ada dua R, ini satu, coret satu. Tinggal R-nya satu. R1 ini coret dengan R yang ini, habis. Ya. Jadi R yang dua ini satu coret dengan yang bawah, satu coret dengan kiri. Karena ini dibatasi sama dengan artinya saling membagi. Sehingga F-nya menjadi ya setengah kali M kali A. F sama dengan setengah kali M kali A yang ini. Karena R-nya sudah habis. Oke adik-adik, untuk yang ini ya F ini kan kita ganti. Kita substitusikan ini ke persamaan 1. Oke, yang ini tadi kan persamaan 2.
Substitusikan ke persamaan 1 ke sini. Jadi mg sin alfa, F-nya kita ganti yang ini. Setengah M kali A. Setengah M kali A. M di sini M besar juga ya adik-adik, karena di soal mintanya M-nya M besar ya. Oke. Sama dengan M kali A. Oke. Mg sin alfa kurang F. F-nya kita ganti setengah kali M kali A. Sama dengan M ini dikali A. Jadi kita substitusikan F sama dengan setengah M kali A ini ke persamaan 1. Oke adik-adik. Pindah ruaskan ke kanan. Jadi Mg sin alfa sama dengan ini MA. Ini setengah MA. MA artinya 1 MA tambah setengah MA. 1 setengah MA. 1 MA tambah setengah MA. 1 setengah MA. 1 setengah itu sama dengan 3/2. 3/2 kali M kali A. Mg sin alfa. Oke, tinggal coret M-nya adik-adik. Terus ini 2 ini adik-adik kali silang ke sini. Sehingga 2G sin alfa sama dengan 3A. Kalau A-nya saja, 3-nya ke bawah sini dibagi. Jadi A sama dengan 2G sin alfa dibagi 3. Jadi jawabannya 2/3 G sin alfa. Seperti itu adik-adik. Jawabannya 2/3 G sin alfa yaitu D. Adik-adik, jika pertanyaan soal nanti kecepatan saat silinder pejal berada di bawah, adik-adik bisa menggunakan persamaan GLBB. Maka di sini saya berikan rumus persamaan GLBB ini agar jika ditanya kecepatan nanti adik-adik bisa menggunakannya. Tapi untuk soal yang ini kita mencarinya sampai percepatan saja. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan tes UTBK tahun 2021 untuk persiapan materi fisika saintek ya, khususnya pada kali ini materi dinamika rotasi. Untuk materi lainnya insya Allah jika ada kesempatan kita bahas pada video-video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.